Bapak Ibu, kami membuka program Bimbel P3K Guru Prioritas 2 dan 3 untuk tahun 2024 ini. Untuk pembahasan soal yang kami bahas adalah soal-soal terakurat, Bapak Ibu. Itu terbukti di tahun kemarin kami alhamdulillah memberikan soal-soal yang sangat akurat, dan di tahun kemarin juga di tahun 2023 itu mencapai 78, sekian peserta bimbel kami lulus, Bapak Ibu, dan memenuhi untuk formasi P3K tahun 2023. Nah, untuk program berikutnya nanti akan kami laksanakan di bulan April tahun 2024 ini, dari tanggal 7 April sampai dengan 24 April. Ada 12 kali pertemuan. Untuk jadwalnya ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di bimbel kami, fasilitas yang kami berikan itu 12 pertemuan, gratis e-book, gratis e-modul pembahasan soal, gratis tryout, dan juga gratis 12 video rekaman bimbel. Nah, bagi Bapak Ibu guru, ini untuk semuanya dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Untuk biayanya cukup hanya membayar Rp200.000 saja. Jadi pembayarannya hanya satu kali, Bapak Ibu sudah mendapatkan semua fasilitas yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang pertama, ada soal SJT dan juga ada soal manajerial. Nah, kedua bentuk soal ini akan kita bahas, dan nanti dari soal SJT dulu baru ke wawancara. Baik, langsung saja kita coba baca soal yang pertama. Seorang guru kelas 6 akan melakukan penilaian untuk peserta didik. Pertimbangan guru untuk melakukan penilaian adalah apakah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan juga ujian sekolah. Yang C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Yang D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Yang E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Nah, cara mendaftar di bimbel kami, Bapak Ibu guru, silahkan ketik daftar PPPK Guru P2 P3, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Baik, kita akan bahas soal yang ini tadi, Bapak Ibu guru. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk pertimbangan guru melakukan penilaian itu apa sih pertimbangannya? Nah, jadi pertimbangan untuk menilai itu apa sih? Nah, itu yang akan kita cari di dalam pilihan jawaban yang ini. Nah, apakah yang A, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik? Benar. Nah, jadi penilaian itu digunakan untuk kompetensi atau untuk menilai kompetensi peserta didik. Ada 4 kompetensi yang perlu dinilai, ada ketuhanan, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian penilaian itu dilakukan untuk menjadi bahan laporan hasil belajar siswa dan juga memperbaiki proses pembelajaran. Nah, yang terpenting Bapak Ibu untuk penilaian itu pertimbangannya agar kita bisa memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas kita. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini yang memiliki poin terbanyak adalah jawaban A. Untuk jawaban B, Bapak Ibu guru, itu kurang tepat ya. Jadi, penilaian itu memang dalam bentuk penugasan, ulangan harian, akhir semester, tapi ini bukan pertimbangan yang penting, Bapak Ibu. Ini hanya bentuk-bentuk menilai dari kompetensi yang 4 tadi, yaitu kompetensi ketuhanan, kemudian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Maka jawaban B ini kurang tepat.
Kemudian untuk jawaban C, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Nah, yang kurang tepat di sini untuk jawaban C adalah tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh peserta didik. Jadi, kurang tepat kalau yang menilai itu hanya satuan pendidikan saja. Tetapi yang paling tepat itu yang menilai peserta didik adalah gurunya, orang yang mengajarnya, karena orang yang mengajar adalah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penilaian dari peserta didik tersebut. Kemudian untuk jawaban D, kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu Guru, karena yang ditanyakan adalah pertimbangan guru, berarti yang menilai itu ya tetap adalah guru, ya bukan orang lain. Maka jawaban D ini kurang tepat. Kemudian yang E, ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Nah, yang ini juga kurang tepat. Itu bukan pertimbangan utama di dalam menilai peserta didik. Nah, jadi yang poinnya paling banyak di sini adalah jawaban yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu Guru. Sebelum kita lanjut, di sini kami sampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di bimbel kami, silakan Bapak Ibu Guru bisa mendaftar dengan cara ketik daftar PPPK Guru P2 P3, kirim ke WhatsApp kami 081 803 358 023. Nah, untuk di tahun 2023 Bapak Ibu kami mencapai kelulusan pada bimbel kami adalah 78,7%. Ini hasil survei yang kami lakukan terhadap peserta kami sebanyak 745. Kemudian untuk soal yang kami sajikan Bapak Ibu Guru, peserta kami itu sangat mudah memahami apa yang kami sampaikan. Kemudian ada 30,7% yang mengatakan bahwa mudah dipahami. Untuk testimoni lebih banyaknya Bapak Ibu nanti kami sediakan di deskripsi ya. Ada link yang Bapak Ibu Guru bisa klik nanti untuk membuktikan testimoni dari peserta bimbel kami. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pada soal manajerial, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Hal yang Anda lakukan adalah apakah A. meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik, B. melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan, yang C. menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik, kemudian yang D. memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, kita pahami dulu Bapak Ibu Guru untuk soal di sini, apa sih yang diinginkan oleh soal. Nah, di sini Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP perusahaan yang diberikan kepada setiap karyawannya. Nah, kemudian panduannya sudah terdokumentasi atau sudah ada Bapak Ibu Guru untuk setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu itu bekerja sesuai dengan SOP yang diberikan oleh perusahaan. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Hal yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ketika ada suatu permasalahan Bapak Ibu yang tidak ada tercantum di dalam SOP, maka tindakan kita itu bagaimana? Kalau tidak ada di SOP-nya. Apakah yang A meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik? Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu kita simpan terlebih dahulu ya.
Kemudian yang B, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, jawaban B juga kita akan simpan ya. Nah, di jawaban B ini kenapa kita simpan Bapak Ibu? Karena disesuaikan dengan kondisi serta juga disesuaikan dengan misi perusahaannya. Nah, jadi tidak akan melenceng dari tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang C, menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Yang C juga begitu Bapak Ibu Guru. Ini seperti terlihat soal yang rumit ya Bapak Ibu untuk diselesaikan. Tetapi nanti kata kuncinya Bapak Ibu Guru selesaikan sesuai dengan situasi kerjanya. Kemudian yang D, memikirkan penyelesaian sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Nah, untuk yang D ini kurang tepat Bapak Ibu Guru ya. Kenapa kurang tepat? Karena dikira-kira yang cocok. Nah, jadi juga disesuaikan dengan kemampuan saya dan misi perusahaan. Jadi Anda tidak terlihat begitu ingin mengerjakan pekerjaan tersebut Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu nanti pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi di dalam soal. Nah, kondisi di dalam soal adalah ada pekerjaan yang tidak ada di dalam SOP. Nah, bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik? Atau melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana, Bapak Ibu? Nah, yang Anda lakukan di sini, Bapak Ibu Guru, adalah melihat kondisi yang ada dan disesuaikan dengan misi perusahaan. Nah, kalau kita sesuaikan dengan misi perusahaan, Bapak Ibu, itu akan lebih baik. Ya, kenapa lebih baik? Karena sesuai dengan apa tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau yang C, kenapa salah? Karena kalau menyuruh atasan itu tidak tepat, Bapak Ibu. Kita sebagai bawahan itu tidak tepat untuk menyuruh atasan, tetapi yang lebih tepat adalah boleh nanti meminta tolong pada atasan untuk memberikan masukan baru tepat nanti Bapak Ibu ya. Jadi untuk jawaban C ini kurang tepat. Apalagi kalau di mereview kembali SOP itu akan membuat lama pekerjaan Anda dan tidak akan bisa terselesaikan dengan cepat. Kemudian untuk jawaban yang A, kenapa salah meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Nah, ini nanti poinnya 3 Bapak Ibu Guru ya. Nah, walaupun di sana ada solusi terbaik, tetapi yang paling terpenting adalah Bapak Ibu perlu melihat dari kondisi yang ada agar nanti pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan misi perusahaan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun, cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Hal yang Anda lakukan seharusnya di sini ya, hal yang Anda lakukan adalah A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. C. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Yang D. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan Anda diberikan tugas yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, berarti kemungkinan di sini Bapak Ibu guru dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai atasan dari karyawan-karyawan baru tersebut. Bapak Ibu ditugaskan untuk mengarahkan karyawan-karyawan itu. Nah, berarti apa yang Anda lakukan untuk memajukan perusahaan kepada karyawan-karyawan tersebut? Apakah A. Memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Nah, ini hanya memberitahu Bapak Ibu guru, tetapi tidak apa-apa, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk jawaban B, menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu guru, karena kalau Anda sebagai atasan di sini berarti Anda bertanggung jawab terhadap
bawahan-bawahan Anda, Bapak Ibu. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut? Ya, kita ajari karyawan-karyawan baru tersebut karena mereka belum berpengalaman. Jadi, kita sebagai atasan juga perlu melayani karyawan-karyawan kita. Nah, karyawan nanti melayani orang dari luar perusahaan. Kemudian yang C, meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Tapi kalau jawaban C ini hanya meminta saja, tidak ada bentuk dorongan atau bentuk sikap Anda di dalam memanajemen karyawan Anda, ini kurang tepat. Hanya meminta saja ya, jadi kurang tepat. Kemudian yang D, mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Nah, jadi jawaban D ini kita simpan lebih dahulu. Mana yang kira-kira tepat, A atau D? Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu adalah jawaban D. Anda mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf untuk mencapainya. Nah, ini adalah tugas seorang pemimpin ya, mampu berkomunikasi, kemudian juga mampu memotivasi stafnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, untuk yang A kita kasih poin 3 Bapak Ibu ya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, kami menjual buku fisik yang Bapak Ibu bisa beli melalui toko Shopee kami. Toko Shopee kami namanya Marumat, Bapak Ibu guru. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu ada banyak sekali soal yang kami bahas. Kita berikan tips dan trik menjawab soalnya dan juga kita berikan ciri-ciri soal dari setiap bentuk soal dari situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kita berikan di sana. Dan juga Bapak Ibu kami berikan gratis 2 paket tryout soal lengkapnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelian bukunya Bapak Ibu ada di deskripsi ya.